Shalom, selamat pagi Omo Opa yang terkasih. Sebelum kita memulai persekutuan, kita mau bernyanyi bersama Mars Usia Indah. Omo Opa yang terkasih, apa kabar semuanya? Berharap Omo Opa semua dalam keadaan sukacita dan juga senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan. Omo Opa, sebelum kita memulai persekutuan kita, mari kita bersama membacakan Mazmur dari Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan kedua. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mari Omo Opa yang bersama kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Karena keberadaan kita sampai saat ini, keberadaan Omo Opa semuanya tidak lain dan tidak bukan, itu semua karena berkat dan kasih karunia dari Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, kita bersuka cita bersama, kita bernyanyi, Yesus kekasih jiwaku.
Oma Opa yang terkasih, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, Engkaulah kekasih jiwa kami. Kami bersuka cita karena Engkau selalu memelihara kehidupan kami, menuntun kami, dan menjaga kami di dalam setiap apapun yang boleh kami kerjakan, yang boleh kami lakukan di hari lepas hari kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di hari ini, di pagi ini kami bisa bersama, berkumpul bersama dengan saudara-saudari kami walaupun secara virtual. Kami bersuka cita bisa memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam lilin sukacita kami pada hari ini. Berkati ya Tuhan lilin persekutuan kami pada pagi hari ini, biarlah persekutuan kami dapat berkenan di hadapan Tuhan. Dan curahkanlah Roh Kudus-Mu juga atas kami, sehingga nanti ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami pun dimampukan untuk dapat memahami dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami di hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oma Opa, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Selamat pagi Oma Opa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, Allah yang maha baik, Sang Pemelihara kehidupan kami. Di pagi hari ini kami mengucap syukur, kami bisa berkumpul bersama untuk merenungkan firman-Mu. Berkatilah setiap kami ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga kami dimampukan untuk dapat memahami firman-Mu dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Oma Opa, bacaan Alkitab kita diambil dari 1 Korintus 5 ayat 6 sampai 8. Dosa dalam jemaat. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama. Bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Oma Opa yang terkasih, ketika kita melakukan sebuah perjalanan, pasti Oma Opa di dalam melakukan perjalanan sering menemukan rambu-rambu lalu lintas. Apa
fungsinya rambu-rambu lalu lintas, yakni untuk mengatur arus lalu lintas. Coba kita bayangkan Opa, kalau di jalan tidak ada rambu-rambu lalu lintas, apa yang akan terjadi? Pasti jalanan kacau, semraut, kendaraan satu dengan kendaraan yang lain bisa saja saling bertabrakan satu dengan yang lainnya. Untuk itulah ada rambu-rambu lalu lintas. Ada aturan-aturan yang harus ditaati oleh pengendara ketika mengendarai kendaraannya di jalan raya. Ternyata Opa, bukan hanya di jalan raya aja yang ada aturan-aturan melalui rambu-rambu lalu lintas. Di dalam kehidupan kita juga Opa, ternyata ada rambu-rambunya, ada aturan-aturannya. Pemerintah menyusunnya di dalam undang-undang. Aturan-aturan ini dibuat supaya kehidupan kita sebagai manusia ini tidak sesuka hati kita saja. Kita melakukan segala sesuatu seturut apa yang kita mau saja, tanpa memikirkan keberadaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Aturan-aturan ini buat di dalam kehidupan manusia supaya manusia tidak salah langkah. Hidupnya tidak semrawut, tidak kacau. Bahkan kalau tidak ada aturan-aturan juga Opa, bisa jadi banyak orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral. Opa yang terkasih, ternyata jemaat Korintus yang jadi bacaan kita pada hari ini, itu hidupnya tidak taat sama aturan-aturan dan hukum yang berlaku di daerah mereka. Alhasil apa yang terjadi? Hidup jemaat di Korintus ini kacau Opa. Hidupnya semrawut. Banyak jemaat yang hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral. Jemaat di Korintus ini sangat toleran dengan persoalan seks Opa. Jadi mereka membiarkan dosa percabulan, dosa perzinahan ada di tengah-tengah mereka. Yang membuat miris ialah Opa, jemaat di Korintus ini justru malah bermegah diri, justru malah bangga karena melakukan dosa-dosa tersebut, kesalahan-kesalahan tersebut, dan juga mereka bangga membiarkan orang-orang yang melakukan perbuatan menyimpang tersebut hidup di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu, Rasul Paulus di ayat 6 mengatakan, kemegahanmu tidak baik. Jadi mereka malah bangga. Melakukan kesalahan kok malah bangga. Hidup di tengah-tengah banyak orang yang melakukan kesalahan, mereka memilih juga untuk berdiam diri dan membiarkan. Udah tahu salah, tapi hanya berdiam diri. Melihat hal-hal yang tidak bermoral terjadi. Hal inilah Opa yang kemudian ditentang dan dikecam oleh Rasul Paulus di dalam suratnya yang jadi bacaan kita pada hari ini. Kalau perbuatan yang tidak bermoral ini terus hadir, tetapi hanya didiamkan, tidak ditindaklanjuti, tidak ditegur, bisa-bisa perbuatan percabulan ini, perzinahan ini, perbuatan-perbuatan yang menyimpang ini, yang tidak bermoral ini, terus menyebar dan berkembang. Hanya karena beberapa orang yang melakukan perbuatan yang tidak bermoral, kemudian menyebar, dan semua orang ikut-ikutan karena menganggap ya hal itu mah hal biasa. Keadaan seperti ini Opa yang dapat merusak persekutuan di dalam komunitas jemaat Korintus pada saat itu. Oleh karena itu, Rasul Paulus memberikan sebuah nasihat kepada jemaat Korintus, mengatakan di ayat 6 Opa.
Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Ini perumpamaan atau kiasan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ragi itu benda yang kecil, tapi memiliki pengaruh yang sangat besar kepada makanan gitu ya, kepada kue. Jadi ragi benda yang kecil itu punya pengaruh yang sangat besar, bisa mengembangkan makanan dan kue dalam waktu yang cepat. Jadi kalau perbuatan dosa ini, perbuatan yang tidak bermoral ini terus dibiarkan atau malah ditoleransi, bisa-bisa nanti seperti ragi yang mengembang, yang mempengaruhi seluruh jemaat di Korintus untuk berbuat jahat. Nantinya ini yang akan merusak persekutuan jemaat Korintus. Oma opa, di ayat ke-7, Rasul Paulus mengajak kepada jemaat di Korintus untuk membuang ragi yang lama, yakni berupa dosa, kesalahan, dan juga kejahatan. Jadi tinggalkanlah ragi yang lama, perbuatan yang menyimpang, perbuatan yang tidak bermoral, kejahatan, dosa-dosa mereka, tinggalkan. Pesan dari Rasul Paulus. Kalau dalam tradisi Yudaisme, oma opa, ragi itu dilambangkan sebagai dosa. Jadi Rasul Paulus mengingatkan, jangan lagi hidup dalam lingkaran dosa tersebut. Tinggalin perbuatan yang tidak bermoral. Kristus yang menjadi anak domba Paskah yang disembelih telah berkurban untuk umat manusia, menebus dosa manusia. Maka jangan lagi hidup di dalam lingkaran dosa tersebut. Tuhan saja, Kristus saja sudah berkorban untuk kita. Maka jangan lagi hidup dalam dosa. Tinggalkan pribadi yang lama. Lalu bagaimana oma opa? Caranya supaya kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Ya, dengan melakukan perintah dan kehendak Tuhan. Itu ditegaskan oma opa di dalam ayat 8. Supaya kita meninggalkan keburukan dan kejahatan dan menggantinya dengan kemurnian serta kebenaran. Kita diajak untuk hidup meninggalkan keburukan, kejahatan. Untuk hidup berbalik kepada kehidupan yang penuh dengan kebenaran dan juga kemurnian. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, oma opa. Persekutuan kasih dalam kemuritan dan kebenaran. Jadi apa yang mau kita bersama pelajari? Apa yang mau kita dengar sapaan Rasul Paulus ini kepada kita? Yang pertama, oma opa, hidup dalam kebenaran, kemurnian, dan jadilah teladan. Kemurnian dalam bahasa Yunaninya eilikraineia dan kebenaran aletheia. Kata kemurnian ini maksudnya adalah di dalam kita menjalani kehidupan harus dengan motivasi hati yang benar. Kalau kata pepatah mengatakan jangan ada udang di balik batu. Motivasi kita harus dengan motivasi yang baik, motivasi yang benar, motivasi yang tujuannya untuk memuliakan Allah. Hidup tertuju kepada Allah. Kemudian hidup benar. Hidup benar ini menunjukkan sebuah kualitas kehidupan yang tetap mengutamakan integritas di dalam kehidupan kita, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral. Jangan seperti jemaat Korintus yang justru malah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral dan menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki. Serta kita diminta juga untuk taat, setia, merenungkan firman Tuhan, kemudian mengamalkan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oma opa, saya percaya oma opa telah mengarungi
perjalanan kehidupan yang sangat panjang. Pasti banyak nilai-nilai kehidupan, teladan, aturan-aturan, dan juga ajaran yang telah diajarkan secara turun-temurun kepada anak, cucu, bahkan cicit. Maka pertahankanlah itu, oma opa. Setiap nilai-nilai kehidupan itu, nilai-nilai kehidupan yang benar, teladan itu, terus pertahankanlah. Teruslah hidup dengan menyatakan kebenaran firman Tuhan dan mewujudkan kehendak Tuhan di dalam kehidupan oma opa, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah sesama, di tengah-tengah orang-orang yang ada di sekitar. Jadilah suluh dunia, oma opa, yang terus menyatakan hidup yang benar, hidup yang murni, hidup yang menjadi teladan untuk orang-orang yang ada di sekitar, menjadi suluh dunia. Dan sehingga kebenaran firman Tuhan itu tetap tumbuh di tengah-tengah kehidupan oma dan opa. Yang kedua ialah jagalah terus persekutuan kasih. Yang namanya persekutuan pasti saling menguatkan, saling menopang, saling mengingatkan kalau ada yang salah, saling peduli satu sama lain. Jangan hidup seperti persekutuan jemaat di Korintus yang jadi bacaan kita. Bukannya saling mengingatkan kalau ada yang salah dan melakukan perbuatan yang menyimpang. Justru malah bangga, justru malah diamin. Kita juga harus peduli pada orang-orang di sekitar kita. Terus merawat persekutuan kasih di dalam kehidupan oma opa bersama dengan rekan-rekan yang ada di Komisi Usia Indah juga salah satunya. Jaga terus persekutuan di dalam Komisi Usia Indah ini, oma opa, agar kita semuanya bisa saling menguatkan, kita bisa saling menopang, bisa saling mengingatkan, dan juga kita bisa saling peduli satu dengan yang lainnya. Agar persekutuan kita bisa semakin kuat. Persekutuan kita juga tidak hanya mementingkan kepentingan diri kita sendiri, melainkan mau mementingkan kepentingan bersama. Biarlah firman ini terus kita ingat, oma opa. Saya juga harus terus mengingat firman ini untuk dapat hidup yang benar, hidup yang murni, kemudian kita menjadi teladan, dan kita terus menjaga persekutuan kasih di antara sesama kita. Ayat hafalan kita, oma opa, dari 1 Korintus 5 ayat 8. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak berragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Oma opa, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur untuk sapaan firman-Mu dalam kehidupan kami di hari ini. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk dapat terus hidup benar, hidup yang murni, sehingga kami dapat menjadi teladan, kelak dapat menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, dapat menjadi teladan juga bagi keluarga kami. Dan ajarlah kami serta ingatkan kami untuk terus menjaga persekutuan kasih di antara kami. Biarlah kami bisa terus saling menopang, saling menguatkan, saling mengingatkan, dan juga saling peduli satu dengan yang lain. Sehingga persekutuan kami ini bisa terus menjadi persekutuan yang kuat dan juga memuliakan nama Tuhan di dalam setiap hal yang boleh kami kerjakan. Tuhan, pada saat ini kami membawa doa kami bersyukur untuk pertambahan usia dari Oma dan Opa yang terkasih, yang berulang tahun dari tanggal 9 sampai dengan 15 Juli. Kami mau berdoa untuk Ibu Naomi Waluyo, Ibu Meta Lestarili, Ibu Hedi Ivon, dan Ibu Lanishin. Kami bersyukur untuk pertambahan usia yang boleh Tuhan hadirkan.
Ketika Tuhan menghantarkan oma, opa, dan ibu-ibu ini ke dalam usia yang sampai saat ini, maka kami percaya bahwa di usia selanjutnya Tuhan pun akan selalu menyertai dan selalu memimpin kehidupan mereka. Berikanlah umur yang panjang, kesehatan, serta sukacita di dalam menjalani kehidupan. Biarlah oma, opa ini bisa terus menjadi teladan, menjadi berkat di dalam setiap kehidupannya. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus, untuk oma opa yang pada saat ini sedang dalam keadaan lemah tubuh dan juga mengalami pergumulan di dalam kehidupannya. Kami mau berdoa untuk Ibu Tam Sun Lee yang sering tumitnya sakit, Bapak Musa pasca stroke, Ibu Since Lintin setelah operasi dan belum lama ini mengalami kejang, Ibu Nis Kariwati stroke ringan, Ibu Susan Halim sakit mah, Ibu Titin Muhinar peredaran darah ke otak kurang lancar dan sering mengalami pusing, Ibu Kui Lian Li susah tidur dan sakit kaki, Ibu Senti, tangan yang tidak bisa untuk diangkat. Bapak Sunjaya, ibu, suami dari Ibu Senti, yang mengalami gatal-gatal dan juga merah di bagian punggung. Ibu Yustini, sakit ma dan juga sakit lutut. Ibu Esther Megawati, tangan kiri sakit dan kedua kaki mengalami lemas. Ibu Kartini, kedua tangan dan kaki mengalami kesemutan. Ibu Meta Lestari, penglihatan yang sudah semakin tidak jelas. Bapak Bahtiar, kaki semakin lemah. Ibu Agustina yang berdoa untuk mantu dan anak yang akan dilahirkan pada bulan Agustus yang akan datang. Bapak Gunawan yang saat ini sedang sakit tipes. Bapak Budi Hartono untuk sehat selalu dan dapat menerima dengan kelegaan hati kepergian istri yang tercinta. Ibu Sri Gunawati yang berdoa bagi putri sulungnya agar segera mendapat pasangan hidup. Ibu Hua Walando yang sedang sakit lutut. Ibu Mami S yang saat ini sedang vertigo namun sudah mulai membaik. Ibu Go Kim Lian terjadi penyempitan jantung dan batu ginjal. Ibu Lin Sumerta Purba pasca operasi tumor, dan Ibu Indri Astuti yang pada saat ini kesehatannya kurang baik. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk oma opa kami yang terkasih, yang boleh kami doakan bersama namanya. Untuk oma opa yang saat ini sedang sakit ya Tuhan, kiranya Engkau yang berkenan untuk melawat, Engkau yang berkenan untuk menjenguk, Tuhan yang menguatkan mereka. Berkati juga ya Tuhan Yesus untuk keluarga yang senantiasa menjaga dan juga mendampingi. Biarlah melalui kehadiran keluarga, oma opa kami ini dapat merasakan kehadiran Tuhan juga di dalam kehidupan mereka. Kami mau menyerahkan ya Tuhan oma opa kami ini yang sedang lemah tubuhnya ke dalam tangan penyertaan. Kami juga mau berdoa untuk oma dan opa yang mengalami pergumulan hidup. Kiranya Tuhan yang selalu menolong mereka. Segala kegelisahan mungkin yang saat ini mereka rasakan. Doa-doa bagi anak, cucu, mantu yang mereka juga sampaikan. Kiranya Tuhan yang berkenan untuk mendengarkan. Tuhan yang berkenan untuk hadir bersama dengan oma dan opa di dalam setiap apapun yang mereka lakukan, dalam setiap harapan mereka, doa mereka. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati oma dan opa. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap pengurus dari Komisi Usia Indah ini. Tuhan berkatilah untuk setiap rancangan program ataupun hal-hal yang harus dipikirkan, yang harus diputuskan dan juga harus dikerjakan oleh para pengurus. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan apa yang Tuhan kehendaki.
Tuhan yang senantiasa menghadirkan sukacita di dalam hati mereka juga ya Tuhan, untuk terus melayani oma opa dan juga melayani Tuhan di dalam kepengurusan Komisi Usia Indah ini. Kami mau berserah ya Tuhan untuk seluruh kehidupan kami ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus memberkati, Tuhan yang terus memimpin setiap langkah-langkah kami di dalam kami menapaki perziarahan kehidupan kami. Biarlah kami dapat terus menjadi suluh dunia bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Menjadi garam dan terang juga di tengah-tengah lingkungan kami. Kami berserah kepadamu ya Tuhan, menyerahkan seluruh doa dan harapan kami ini hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu saja ya Tuhan Yesus, Sang Pemilik kehidupan kami, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Oma Opa, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi pegangan dan penguat bagi kita, agar kita senantiasa memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita, juga dapat menjadi teladan dan suluh bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita menyanyikan lagu Sungguh Inginkah Engkau Lakukan dari NKB 212. Bapa, kami bersyukur karena kami boleh menyelesaikan persekutuan kami pada hari ini. Kiranya kami senantiasa dimampukan untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat. Juga kiranya Engkau juga memberkati kami di dalam setiap aktivitas yang kami lakukan selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oma Opa, persekutuan kita hari ini telah selesai. Tapi jangan ditutup dulu videonya karena kita sebentar lagi akan menyaksikan kesaksian dari saudara-saudara kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman semua. semua. Terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu, persekutuan dari Ursinda Simeon yang kami kasihi. Apa kabar? Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kiranya kita semua berada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Kita boleh tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua telah berdoa bersama-sama dari rumah masing-masing, memohon kepada Tuhan agar pandemi cepat berlalu dan kita boleh kembali bersekutu secara tatap muka sampai seperti sedia kala. Pisau diasah dengan batu asah supaya tetap tajam. Kehidupan manusia juga diuji dengan peristiwa-peristiwa tak menyenangkan
supaya menjadi lebih berkualitas. Manusia selalu menangisi sesuatu saat kehilangan. Namun yakinlah, Tuhan pasti menolong kita dan pemulihan terjadi pada saatnya. Teman-teman sekalian, kami akan kesaksian dan dengan mau memuji Tuhan dengan sebuah pujian. Langsung.